Hartarto sebagai Ketua Umum. Itu sudah menjadi syarat untuk mencari Ketua Umum yang baru. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Maka kalau misal kemudian sekarang dia mengundurkan diri, maka patut diduga ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi. Ini yang kemudian menjadi sebuah misteri. Siapa, kepentingannya apa? Selamat malam. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski Airlangga menyebut alasan mundurnya atas kesadaran sendiri dan demi masa depan Golkar, tapi di luar sejumlah spekulasi berkembang liar. Ada dugaan Airlangga mundur karena ada tekanan, pasalnya ada konflik atau perpecahan di internal. Airlangga juga dianggap berhasil memimpin Partai Golkar. Beredar kabar ada kekuatan besar di balik mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Golkar. Muncul kecurigaan Airlangga mundur guna melempangkan jalan bagi seseorang yang ingin menguasai partai berlambang beringin ini. Lalu, mungkinkah partai lain juga akan mengalami hal yang sama? Inilah Satu Meja The Forum. Airlangga Hartarto mundur. Siapa penguasa Golkar? Minggu 11 Agustus lalu, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyebut telah mengirim surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar sejak Sabtu lalu. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024, kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pengunduran diri Airlangga menyisakan pertanyaan. Isu bergabungnya Jokowi ke partai berlambang beringin itu pun semakin menguat, dan mundurnya Airlangga disebut sebagai salah satu cara untuk memudahkan Jokowi mengambil alih partai ini. Tapi isu itu dibantah Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam rilisnya menyebut masalah Golkar tak ada kaitannya dengan Jokowi. Sejumlah elit Partai Golkar pun menyebut tidak ada tekanan dari luar terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto. Yang tadi saya dengar yang disampaikan ini keputusan murni pribadi, ya. Dan sebelumnya juga ada pembicaraan dengan keluarga Pak Airlangga sendiri. Jadi saya kira memang ini sudah keputusan yang memang lahir, ya. Memang lahir dari diri pribadi Pak Airlangga. Sementara itu, pengamat politik Iseas Yusof Ishak Institut Made Supriyatma menyebut ada kekuatan besar yang menjadi alasan kuat mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Ini sesuatu yang sangat besar, ya. Jadi beliau dikeluarkan dari Partai Golkar oleh sebuah kekuatan yang menurut saya kita tidak tahu siapa. Dan pasti kekuatan itu sangat-sangat besar. Dan beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya, karena saya tahu kepemimpinan itu selalu kolektif, ya. Beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya, beliau tidak memberitahu, tidak ada pemberontakan di dalam Golkar sendiri, tidak ada suara yang tidak puas. Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar mengalami kenaikan jumlah kursi di parlemen dari 85 kursi di 2019 menjadi 102 kursi di 2024. Golkar pun kini menjadi partai nomor 2 di parlemen dengan sejumlah torehan prestasi. Benarkah Airlangga mundur secara mendadak karena ada tekanan? Benarkah Airlangga mundur atau justru digusur? Airlangga Hartarto mundur.
siapa penguasa baru Partai Golkar adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Yunarto Wijaya. Malam, Bung Yunarto. Malam, Mas Budiman. Kemudian ada politisi PD Perjuangan Adian Napitupulu. Malam, Bang Adian. Malam. Dan politisi PKB Zainul Mutasin. Malam, Mas Zainul. Malam, Mas Budi. Dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Malam, Mas Adi. Malam. Kita lagi menunggu kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Saya ke Toto dulu. Tok, ini agak sesuatu yang agak menarik ya. Golkar perolehan suaranya naik cukup tajam, ya nomor 2 gitu. Ya. Tapi tiba-tiba ketua umumnya mundur gitu. Apa yang Anda cium dari itu? Iya, pertama saya ingin mengatakan kalau kita masih kaget dengan gonjang-ganjing di parpol pada masa pemerintahan Jokowi ini, menurut saya kita yang salah. Kenapa? Tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget. Karena muncul kalau kita coba bandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelum, memang ada sebuah pola yang membuat kita harusnya tidak kaget lagi. Pertama kalinya kita lihat P3 2 kali mengalami goncangan dari adanya 2 versi kubu Jan Farid dengan kubu Romahur Muzi, lalu kemudian Pak Suharto Mono Arfa harus terjungkal. Lalu kemudian Golkar juga bukan pertama kali, sempat ada 2 kubu Agung Laksono, Abu Rizal Bakri. Lalu beberapa peristiwa lain yang belum pernah terjadi loh. Contoh, baru pertama kalinya dalam era ini seorang pendiri PAN keluar dari partainya, namanya Amin Rais. Baru pada era ini juga partai yang dibesarkan oleh Fahri Hamzah, Anies Mata, mereka yang harus kemudian keluar. Begitu pula terjadi pada Pak Wiranto. Demokrat juga hampir mengalami sebuah peristiwa yang sama. Jadi ada sebuah pola yang menjadi menarik untuk kita lihat, kok seakan-akan ada sesuatu yang dianggap normal dalam masa 10 tahun terakhir ketika partai akhirnya seakan-akan goncang atau ada yang kemudian bahkan menilai kemandiriannya menjadi hilang. Kita tidak bisa menuduh siapapun karena tidak pernah bisa dibuktikan. Tetapi kalau kita membaca bahwa terjadi pada pemerintahan ini, minimal ini catatan kritis buat pemerintahan Jokowi, suka atau tidak, kemandirian partai itu adalah salah satu elemen dari indeks demokrasi yang juga terbukti menurut Freedom House, minimal di periode 2 dalam waktu hampir 5 tahun itu turun poinnya dari 62 ke 53. Artinya apa? Walaupun tidak bisa orang menuduh bahwa ada keterlibatan kekuasaan, tapi minimal kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap mundurnya nilai kemandirian dari partai yang berujung pada turunnya juga nilai indeks demokrasi. Oke, itu Yunarto Wijaya. Adi Prayitno, apa yang Anda baca? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Airlangga menyatakan mengundurkan diri. Ya, saya kira ini ada situasi yang tidak normal. Kalau kita mendengar statement-statementnya Airlangga dan elit-elit Golkar secara umum, saya kira Airlangga ini sangat layak untuk kembali memimpin Golkar secara umum. Airlangga itu disebut sebagai orang yang berkontribusi sangat signifikan, baik untuk partainya, pileg naik secara signifikan, ataupun berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran. Bahkan Erlangga Hartarto itu disebut sebagai Menko Perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Di negara lain itu kemudian menurun, tapi di Indonesia naik secara signifikan. 2 argumen ini sepertinya tak ada alasan sebenarnya untuk membuat Erlangga mundur. Dan pada saat yang bersamaan, tak ada satupun di internal Golkar itu yang kembali bicara tentang Munaslup. Beda dengan sebelum Pilpres. Itu di bulan Juli 2023 banyak suara-suara Munaslup. Tapi kemudian hilang. Ini tiba-tiba Erlangga Hartarto menyatakan mundur di tengah situasi yang sebenarnya sangat kondusif dan aklamatif sebenarnya, di mana seluruh konstituen, basis dan kader-kader Golkar itu tegak lurusnya kepada Erlangga Hartarto. Kenapa saya sebut tidak normal? Ini orang nggak ada sakitnya secara politik, tidak ada dosanya secara politik. Tapi kan problemnya secara umum sebenarnya, kalau saya membaca bahwa persaingan di internal Golkar, apa yang terjadi per hari ini, bagi saya secara umum nggak ada persoalan. Kalau yang mau mengganti itu AGK, kemudian Bahlil, mau Doli, itu nggak soal. Karena memang di internal Golkar itu persaingan politiknya selalu melahirkan hentakan-hentakan politik yang tidak terduga. Yang agak sedikit rumit hari ini di 2024 ini, karena ada upaya yang diduga ada pihak eksternal. Ada pihak eksternal? Ada pihak eksternal, instrumen politik yang cukup luar biasa. Dia sangat powerful, mencoba untuk meninjeksi melalui kekuatan politik internal di Golkar, sehingga Golkar kondusif. Dan per hari ini pun seakan-akan Munas Golkar itu tak ada resistensi dari dalam. Kalau logikanya gitu, apakah memang Mas Erlangga itu mundur dengan sendiri atau memang digusur sih?
kekuatan eksternal itu? Ya kan sebenarnya pasti buka-bukaan. Pak Erlangga yang di atas angin posisinya beberapa waktu yang lalu mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih-pemilih DPD tingkat 1 dan tingkat 2, tiba-tiba mundur. Tentu pasti ada sesuatu yang serius. Apa? Pasti ada persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan persoalan hukum Pak Erlangga. Satunya pasti, karena kalau tidak ada persoalan hukum, kalau persoalan politik, saya kira agak gampang untuk dibantah. Prestasi Erlangga luar biasa, ekonomi oke waktu menjadi Menko, Pileg dan Pilpresnya kontribusinya oke. Kan kalau kita membaca pembicaraan publik dan di X ya, satu-satunya kelemahan Pak Erlangga adalah selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Yang saya sebutkan kasus Erlangga ini sebenarnya adalah politik tingkat tinggi, high politik. Kalau hari ini misalnya banyak upaya-upaya munaslup muncul di mana-mana, pasti ada yang menduga ini penjagalan, ini kudeta, ada intercept dari kekuasaan politik. Dan Tapi itu semuanya menggunakan instrumen hukum ya? itu pasti. Artinya apa? Ada tuduhan untuk mengkudeta Erlangga dengan cara-cara inkonstitusional. Kalau kemudian Erlangga mundur, artinya ada alasan bagi Golkar untuk memajukan Munas. Artinya apa? Kan ada kesan Erlangga itu mundur ikhlas lillahi ta'ala, tanpa tekanan, tanpa persoalan. Sehingga kalau Munas itu dilakukan di bulan Agustus dengan alasan karena vacuum of power, nggak ada ketua umum, di situ ada kekosongan, harus diisi dengan ketua umum yang baru. Ini yang saya sebut politiknya tingkat tinggi, by design, dan luar biasa. Oke, Bung Adian, gimana Bung Adian lihat kalau dari sisi perspektif PDIP ya, tiba-tiba sosok ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang lagi sebenarnya di atas angin kan, kursinya naik, tiba-tiba mengundurkan diri gitu dari partai. Ya, kalau mengomentari dinamika di Golkarnya kayaknya nggak pas ya. Oke, tapi gimana Anda baca? Tapi jika memang ada yang disampaikan Mas Adi tadi tentang apa semacam ancaman atau intimidasi atau apa gitu mungkin ya, kalau saya nafsirkan seperti itu, maka problem terbesarnya bukanlah di mana-mana, tapi problemnya adalah demokrasi macam apa yang mau kita bangun di atas intimidasi, di atas ancaman gitu loh. Dalam berpolitik itu bernegosiasi itu hal yang biasa. Oke, siapa, bagaimana, di mana, dapat apa, seperti apa, bagaimana rencananya dan sebagainya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur intimidasi atas instrumen apapun, itu jadi tidak sehat. Demokrasinya yang mati gitu loh. Nah, dalam hal ini banyak orang kemudian menduga-duga dari pihak ini, pihak itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya apa ya, menjadi lucu memang karena 3,5 bulan lagi tuh munasnya kan. Munasnya gitu loh. Tunggu aja 3,5 bulan lagi. Tapi ya sudahlah, itu dinamika di Golkarnya yang saya khawatirkan kalau kemudian apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang terkait adanya intimidasi dan sebagainya gitu loh. Oke, baik. Benarkah kemudian Airlangga Hartarto itu mundur karena ada masalah hukum? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Media The Forum. Telah hadir Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam, Bang Doli. Malam. Bang Doli, saya mau tanya dulu. Betul nggak sih sebetulnya bahwa sebelum Airlangga bikin video pernyataan mundur itu ada surat panggilan dari kejaksaan sebetulnya? Kami tidak tahu ya. Jadi ini kan pertanyaannya untuk menceritakan kronologis yang saya tahu. Jadi pada hari Jumat malam saya masih ada pertemuan dengan Pak Erlangga sampai jam 11:30, jam 12 gitu. Jadi pada saat itu kami rapat saja juga ngurusin pilkada. Hari Sabtu pagi saya berangkat saudara Maman ke Pontianak. Kemudian sampai malam di sana. Nah pagi-pagi hari Minggu pagi kami sudah dapat berita ya di grup ya, bahwa Pak Erlangga katanya mengundurkan diri. Terus kami konfirmasi dan suruh ke Jakarta. Jadi kami langsung waktu itu berangkat pesawat yang paling pagi dari Pontianak ke Jakarta, langsung ke rumah Pak Erlangga. Di sana sudah kumpul keluarga, sudah kumpul beberapa teman-teman yang lain. Nah, beliau menjelaskan. Nah, dan menurut saya penjelasannya itu memang sangat personal ya, bahwa itu yang sering juga saya sampaikan, ini untuk kepentingan
Partai Golkar. kebaikan Pak Erlangga, kebaikan keluarga, kebaikan Partai Golkar, dan kebaikan bangsa dan negara. Nah, itu yang kami dijelaskan oleh Pak Erlangga kepada kami, dan ya kami kan pada akhirnya harus menerima, karena itu hak Pak Erlangga sebagai seorang manusia, warga negara Indonesia yang punya pilihan, sekalipun memang itu jabatan yang melibatkan banyak orang gitu. Tapi kan at the end keputusannya ada di Pak Erlangga, dan itu kami tanya apakah ini sudah final, ya sudah final. Ya sudah, kami harus terima. Nah, setelah itu kami antarkan beliau membuat rekaman video itu. Oke, jadi bukan tidak ada ya, tapi tidak tahu bahwa ada surat panggilan dari kejaksaan ya? Ya, kalaupun misalnya ada, itu kan yang tahu pasti Pak Erlangga kan. Kami kan tidak tahu, tidak punya otoritas untuk menanyakan dan mencari tahu, dan kemudian mungkin juga kita tidak bisa memaksa juga Pak Erlangga untuk, kalaupun kita minta dia mau ceritakan sama kita kan belum tentu dia mau juga kan, kira-kira gitu. Jadi saya tidak tahu kalau soal itu. Tapi memang pas ada problem di internal Pak Erlangga, tapi sebetulnya menurut Bang Doli ini mundur atau diminta mundur sih sebetulnya? Ya, yang saya tahu beliau menyatakan mundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tapi dengar nggak bahwa ada seorang menteri yang kemudian berkomunikasi dengan Pak Erlangga dan kemudian udahlah mundur aja gitu? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu. Tapi memang kalau bacaan Bang Doli ada tekanan dari luar, tapi juga ada orang dalam yang kemudian terbawa dalam pusaran itu. Situasinya sangat cepat ya, dan begitu kami mendengarkan langsung pernyataan dan penjelasan langsung dari mulut Pak Erlangga ya di beberapa kita teman-teman itu, ya kami menganggap sudah selesai, sudah final, tidak bisa ditawar lagi ya, dan kami tidak lagi kemudian mencari tahu ya apa penyebabnya segala macam, karena itu nanti mungkin buat Pak Erlangga menjadi tidak nyaman. Nah, akhirnya kami berpikir, karena yang posisi yang mundur itu adalah jabatan yang penting buat partai kami ya. Nah, kami berpikir nextnya apa ya, setelah Pak Erlangga mundur tentu kami akan mencari pengganti Pak Erlangga sesegera mungkin dan melalui mekanisme organisasi yang sudah kami atur. Tapi jajaran Golkar kan partai yang paling berpengalaman ya sejak Orde Baru gitu, paling dibanding partai-partai lain selain PDI Perjuangan. Apakah tidak tertangkap ada sesuatu yang agak janggal ketika perolehan legislatifnya begitu tinggi dan sekarang berada pada nomor 2 di DPR, tiba-tiba udah mengundurkan diri demi kebaikan partai gitu? Ya mungkin bisa saja ada orang berpandangan bahwa ini sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh gitu ya. Tetapi kan kembali kepada individu kita masing-masing ya, bahwa ya misalnya begini, kalau Pak Erlangga itu merasa bahwa situasi yang membuat itu merasa ini tidak akan ada apa-apa ya dengan partai dan segala macam ya, saya kira kan keputusannya akan beda. Tapi ini kan dia mengambil putusan itu, dia mengatakan ini yang terbaik buat semua. Terbaik buat semua. Nah, buat tadi yang saya jelaskan terbaik 4 hal itu ya. Nah, buat kami karena memang Pak Erlangga mengambil keputusannya terbaik juga buat Partai Golkar yang kami ada di situ, ya terus kami harus hormati putusan itu dan kemudian ya menindaklanjuti supaya memang hal yang dia sebutkan baik itu kan memang betul-betul jadi baik. Jadi baiknya itu adalah ketika seorang ketua umum mundur maka harus kemudian kita cari ketua umum yang baru. Oke, baik. Bung Zainul Mutasin, Wakil Sekjen PKB. PKB juga mengalami hal yang kira-kira mirip. Dalam artian Munas atau muktamarnya dari Desember kemudian maju ke Agustus. Ini ada apa juga ini? Takut gitu digolkarkan atau gimana? Bang Budiman, tidak sebetulnya. Enggak ada hubungannya ya. Jadi kenapa PKB muktamarnya bulan Agustus ini? Karena kita ingin seluruh instrumen partai kita nanti fokus memenangkan calon-calon kepala daerah kita. Kan 27 Agustus sudah mulai tahapan pilkada ya. Sudah mulai pendaftaran, nanti kemudian verifikasi di KPU sampai penetapan. Kita tidak ingin nanti instrumen partai kita, mesin politik kita terganggu dengan agenda-agenda yang menyangkut soal internal partai, biar fokus untuk pemenangan. Tapi kan Rakernas kan bilang Desember kan?
Paling lambat. Oh, paling lambat. Ya. Tapi majunya 3 bulan ya? Ya, paling lambat. Kalau maju kan juga tidak masalah. Oh iya, iya, iya. Jadi saya kira terkait dengan muktamar PKB itu normal-normal saja, nggak ada yang perlu dispekulasikan ya. Jadi itu fine-fine aja di kita, nggak masalah. Artinya tidak khawatir gitu ada apa tiba-tiba Muhaimin Iskandar mundur gitu juga gitu? Kita kok optimis tidak ada itu presiden itu di PKB. Nggak ada? Pergantian kepemimpinannya secara reguler dan juga sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Jadi nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jadi oke-oke aja. Oke-oke saja. Kembali Yunarto Wijaya. Ya. Tadi Bang Doli sudah menjelaskan bahwa ini keputusan murni dari Airlangga Hartarto demi kebaikan partai politik. Ya. Tadi Anda juga menyebut soal kedaulatan partai gitu. Apakah partai ini masih berdaulat atau ada remote sih sebetulnya dari kekuatan-kekuatan eksternal di luar partai politik? Bahwa Golkar dekat dengan kekuasaan dan memiliki karakter psikologi seperti itu, iya. Dan yang memang menarik adalah perbedaannya khusus Mas Erlangga ya. Perbedaannya dibandingkan Setia Novanto, dibandingkan dengan Akbar Tanjung, dibandingkan misalnya dengan Abu Rizal Bakri. Setia Novanto tidak menjadi ketua umum melalui proses pertarungan tanda kutip berdarah-darah di Munas. Di situ aklamasi, disertai sebuah cerita dan restu dari kekuasaan dari sosok bernama Jokowi. Memang logika kekuasaannya adalah sosok yang kemudian dititipkan dari atas dengan mudah juga diambil dari atas. Ini yang pertama ya, terkait Golkar ya. Yang kedua kan ada pertanyaan menarik kan seperti ini. Katakanlah kalau internal tidak puas dengan Airlangga Hartarto, apa susahnya nunggu 3,5 bulan atau 4 bulan lagi? Di situ kan jadi menarik melihat kalau ingin menduga-duga apa yang disebut oleh Adi Praitno tadi, ada intervensi dari eksternal atau kekuasaan yang mana begitu kan? Kita membacanya dari si timeline. Katakanlah kalau kita bicara menggunakan istilah Mas Erlangga, demi kelancaran proses transisi pemerintahan Prabowo Gibran ada 2 orang yang dianggap memiliki pengaruh kuat. Ada Prabowo, ada Jokowi. Dan dilihat dari si timeline jadi menarik. Kalau buat seorang Prabowo, seharusnya tidak ada masalah. Andai kata pun ingin memberikan restu atau tanda kutip ingin ikut serta dalam proses Munas partai pendukung koalisinya. Karena Prabowo malah setelah 20 Oktober, dia adalah pihak yang lebih berkuasa dibandingkan sekarang. Menjadi menarik dan pembahasan dari media-media, kenapa lebih baik terkait dengan Jokowi, selain munculnya nama Bahlil yang menguat, yang dianggap orang dekat dengan Jokowi, ada sebuah analisis yang memang menjadi masuk akal, bahwa Pak Jokowi, andai kata pun dianggap pihak yang ingin ikut serta, itu tidak mungkin bisa ikut serta pada saat bulan Desember karena dia sudah tidak berkuasa lagi, sementara ketika itu dilakukan bulan Agustus dia masih berkuasa. Tapi ini adalah sebuah hipotesa yang kita nggak bisa buktikan kebenaran. Hipotesa, oke. Bang Doli, betulkah bahwa Bahlil Lahadalia adalah calon jadi ketua umum Partai Golkar? Kalau kita bicara tentang soal siapa yang nanti akan menjadi ketua umum berikutnya, itu kan juga sudah diatur dalam peraturan organisasi kita ya, mulai dari ADRT mau teknis. Jadi kemarin itu yang kita lalui. Jadi sehabis seorang ketua umum itu mengundurkan diri, itu menjadi salah satu syarat untuk dilaksanakannya musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Tapi sebelum itu pengunduran diri harus disahkan dalam sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Tadi malam sudah dilakukan dan kemudian ditunjuk seorang pelaksana tugas, dan tadi malam sudah diputuskan adalah Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita yang tugasnya adalah mengantarkan Munaslup. Dan sudah ditetapkan juga tadi malam tanggal Munaslupnya tanggal 20 Agustus besok. Nah, nanti di Munas ini siapa saja diberi kesempatan selama seseorang itu memenuhi syarat yang diatur dalam ADRT kami ya, dia pernah jadi pengurus dan segala macam, itu dimungkinkan saja sudah menjadi calon. Kalau Bahlil itu pernah jadi pengurus? Saudara Bahlil pernah jadi pengurus. Oke, ini memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Oke. Untuk itu. Jadi siapa saja yang pernah atau ya sampai sekarang pernah menjadi kader, kemudian pernah memenuhi syarat-syarat yang kemudian salah satunya adalah pernah jadi pengurus di tingkatan tertentu dan segala macam itu memungkinkan untuk bisa jadi calon ketua. Kalau di luaran itu struktur ketua umum, wakil ketua umum, Munaslupnya belum dilangsung, udah ada ya kelihatannya. Gimana? Gosip yang beredar. Gosip yang beredar itu sudah ada semua nama-nama itu, betul nggak? Ya. Atau otak-atik gato aja itu sebetulnya? Ya bisa aja kan, spekulasi. Saya juga dengar ada yang nge-tweet ketua umumnya ini, wakil ketua umumnya ini, tuharnya ini. Tapi kan sebetulnya
Itu semua nanti yang memutuskan adalah musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa yang semua tuh diatur. Ada dulu pemilihan, kemudian nanti ada formatur, rapat, kemudian baru disusun ke pengurusan. Oke, baik. Kembali ke Adi Praitno. Jadi kalau Anda lihat dari penjelasan Bang Doli ini, kelihatannya ini Airlangga mundur terlalu mudah ya sebetulnya ya? Ya, terlalu mudah kalau kita menggunakan begitu banyak unit analisis terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto, pasti banyak variabel yang pakai. Kalau indikator kinerja misalnya, saya kira nggak ada bantahan. Kinerja sebagai ketua umum ataupun sebagai Menko Perekonomian kan dapat apresiasi. Kemudian orang bertanya-tanya, adakah faktor lain yang kemudian membuat Pak Airlangga mundur? Biasanya orang berpikir, apakah karena faktor kesehatan? Enggak juga. Apakah karena faktor usia? Enggak juga, beliau sehat. Nah, satu lagi yang sering dibicarakan di medsos dan di ruang publik, ya faktor soal selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Jadi suntikan-suntikan amunisi ini yang sepertinya mempertebal satu argumen bahwa mundurnya Pak Airlangga Hartarto ini untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan keluarganya, dan untuk kebaikan Golkar secara umum. Tapi satu hal Bang, bagi saya, di Golkar gonjang-ganjing jelang pergantian ketua umum perkara biasa. Yang saya sebutkan tadi, mau siapapun yang mau berkompetisi, mau siapapun yang menang, bagi kita yang melihat dari jauh, ini kan memang hal biasa. Bukan Golkar namanya kalau tidak penuh dengan huru-hara. Bukan Golkar namanya kalau tidak pernah dan sudah ada terbiasa dengan huru-hara ya. Dan ini memang sangat terbiasa kita saksikan. Yang bertarung itu adalah dewa-dewa politik. Dulu Akbar Tanjung versus JK, kemudian Pak Ical dengan dengan Surya Paloh dan seterusnya. Kan itu adalah tontonan yang menarik karena ada persaingan di internal yang siapapun yang kalah, siapapun yang menang, Golkar lah yang akan menanggung. Di 2024 kan konteksnya agak berbeda. Ada instrumen eksternal yang kemudian dibaca. Mungkin yang tadi Abang tanya itu, sudah ada struktur yang muncul di luaran, ada tweet-tweet, nanti ada Dewan Pembina, Wakil Ketua Umum, yang posisinya akan powerful melampaui Ketua Umum. Kan ini yang simpang siur sebenarnya. Dalam konteks itulah bagi kita yang melihat dari jauh, jangan deh. Partai politik itu adalah instrumen demokrasi. Independensinya harus ditegakkan dan dihormati. Siapapun kekuatan politik itu mestinya ini yang harus dijaga. Biarkan partai itu adalah sesuai dengan dinamika dan kehendak politiknya tanpa ada urusan-urusan yang lainnya. Saya kira di situ konteksnya. Oke, baik. Bung Adian Apitupulu, itu Golkar. Tadi juga kita dengar pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan ada yang ingin ngambil PDIP. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Sebelum mulai dialog, kita coba dengar pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau orang kan seneng banget ya, aku bilang sama Hasto, gue pikirin dulu ya toh, gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu, udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan, ayo gawat. Gile. Oke, Adian Apitupulu, gile ada orang mau ngambil PDI Perjuangan. Emang ada yang mau ngambil Bang? Ya pastinya kita harus bicara sama ketua umum ya. Tapi kan memang ada master konspirasi ya. Master konspirasi ya, apalagi? Kita lihat master konspirasi ini dia bermain di banyak tempat segala macam. Ya kalau istilahnya tadi Toto bilang masko gitu, master konspirasi kayak gitu. yang memang ya jago lah gitu loh. Jago apa? Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, segala macam gitu loh. Kayaknya Adian kenal orangnya sebenarnya. Kayaknya dekat juga sama Toto. Bahkan pernah didukung Adi Prayitno juga. Gitu. Nah yang kayak begitulah, master konspirasi ini yang menurut kita menjadi problem buat demokrasi ya. Tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum, tidak. Karena ketua umum tentunya memiliki banyak informasi yang seringkali juga tidak secara detail disampaikan pada kita, tapi dia tentu memberikan warning, sinyal-sinyal bahwa peluang itu mungkin bisa terjadi dan sebagainya, seperti itulah. Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan ada orang yang mau ngambil partai politik PDIP itu? Ya artinya bahwa kalau saya melihatnya untuk sementara waktu itu adalah warning buat kita semua. Buat kami dari kader PDI Perjuangan bahwa kemungkinan itu bisa saya terjadi
ketika kemudian situasi politiknya semakin menjauh dari demokrasi. Kalau dari sisi sekuen gitu, PDIP mau diambil dulu nggak bisa ngambil Golkar atau gimana kira-kira itu? Bagaimana? Kalau dari si urutan PDIP mau diambil dulu nggak bisa, kemudian Airlangga mundur atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi. Nah, master konspirasi itu yang begitu itu gitu loh. Oke, Adi Prayitno, ini memang kan ada tren untuk ngambil partai-partai. Untuk kepentingan apa sebetulnya nih? Diacak-acak gitu. Kalau saya secara prinsip, Golkar ini menjadi seksi setelah perolehan pileknya di 2024 naik secara signifikan. Hanya selisih 1 digit dengan PDIP partainya Bang Adian Apitupulu. Jadi siapapun yang punya intensi untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto, tentu kepentingnya adalah 3 hal. Pertama, ini tentu kepentingan pilkada serentak secara nasional. Yang kedua adalah soal bagaimana ikut serta dalam komposisi kabinet. Yang ketiga adalah bagaimana mengorkestrasi kepentingan politik. Jadi untuk menjaga keseimbangan politik ya di 5 tahun yang akan datang, terutama di internal Partai Kim, maka Golkar adalah satu-satunya alasan yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Beringin ini besar Bang, akarnya kokoh. Wajar kalau banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya. Bahkan banyak orang yang ingin menguasainya dengan cara menggergaji. Itulah Golkar hari ini. Oleh karena itu, ketika Pak Erlangga mundur, ini kan orang bertanya-tanya. Pasti ada syai'un. Nah itu istilah pesantrennya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau yang tidak wajar ini terjadi antara internal, persaingan antara Bang Doli dengan yang lain gitu ya, antara Bahlil, antara AGK dan elit-elit Golkar yang lain. Jadi kalah ya kalah saja, ini tetap teman. Yang kita khawatirkan adalah instrumen-instrumen eksternal itu yang mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengendalikan partai. Partai ini kan tujuannya adalah untuk memproduksi bagaimana potret kaderisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Orang masuk ke partai capek-capek, jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, jadi ketua Bapilu dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang mencoba masuk ke dalam dan ingin menguasai dan mengendalikan. Itu nggak sehat. Itu master konspirasi kata Bang Adi. Kita nggak tahu siapa. Tapi inilah yang sangat powerful Bang. Nah powerful itu siapa? Mari kita cari bersama-sama. Oke, baik. Tok, kembali Tok. Ini kalau lihat sekarang kan Airlangga turun lah ya. Kemudian ada juga tren PKB mempercepat muktamarnya. Hanura juga kemudian mempercepat. PAN juga semuanya dipercepat. Semuanya dipercepat maju gitu. Apakah memang ini juga antisipasi di intervensi atau apa yang Anda baca? Ya tadi kalau kita lihat dari si timeline kan jadi menarik. Kalau kemudian semuanya dipercepat menjadi sebelum 20 Oktober. Artinya kan ada yang punya kepentingan untuk memastikan konstelasi politik ketika dia masih memiliki peran dalam konstelasi politik. Ya di sini kita berbicara mengenai sekarang masih Jokowi, pasca 20 Oktober bukan lagi Jokowi tapi Pak Prabowo. Menjadi aneh menurut saya kalau ada tuduhan ke Pak Prabowo. Mengingat buat Pak Prabowo akan lebih perannya terasa secara kekuasaan dan power kalau Kongres, Munas, Muktamar itu terjadi pada saat dia sudah menjadi penguasa. Nah, tapi balik lagi kita nggak bisa membuktikan hipotesa-hipotesa ini terkait dengan Golkar. Katakanlah ada sebuah intervensi dari luar, seperti kata Adi Prayitno tadi. Kekuasaan terbesar ya tentu saja kalau tidak yang masih berkuasa atau yang elected begitu ya. Pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah andai kata yang berkuasa ini ikut serta dalam intervensi itu, apakah 2 matahari ini satu suara atau jangan-jangan ini hanya permainan dari salah satu matahari sehingga matahari yang lain merasa sebetulnya tidak nyaman dengan manuver ini, dan itu baru bisa terjawab menurut saya setelah pergantian kepemimpinan terjadi 20 Oktober ya. Oke. Bang Doli, gimana? Apakah betul ada rivalitas 2 matahari yang saling tidak nyaman atau gimana sih? Kalau kita melihat perkembangan kan sebetulnya hubungan antara, katakanlah tadi disebutkan 2 matahari itu 2 presiden ya. Kalau dilihat dari perjalanan katakanlah setahun ini sampai kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober itu kan hubungannya saya kira baik-baik saja kan. Kita pernah mendiskusikan soal itu di satu meja ini pada saat waktu itu ada usulan membuat koalisi
koalisi besar. Koalisi besar, ya. Dan kemudian Pak Jokowi jadi pemimpin koalisi besar. Jadi pemimpin koalisi besar. Kita semua sepakat waktu itu sebetulnya itu tidak perlu. Karena bagaimanapun yang namanya pemimpin politik itu adalah presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Nah, Pak Jokowi saya kira sampai tanggal 20 Oktober itu masih presiden, dan kita sepakat setelah 20 Oktober sampai 29 itu Pak Prabowo. Yang dua-duanya punya fungsi dan dua-duanya kita tahu punya hubungan baik sebenarnya. Bahkan kan bisa disebut ini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan adalah kelanjutan dari visi misi dan penerus estafet program-program kepemimpinan Presiden Pak Jokowi. Jadi sebenarnya menurut saya ya sejauh ini apalagi kalau kita lihat hubungan ketua-ketua partai politik yang ada di kabinet itu sangat-sangat baik di antara ketua umum partai politik itu sendiri maupun hubungannya komunikasinya dengan Pak Jokowi, termasuk khususnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Bung Zainul, kembali lagi. Ini ada tren percepatan Munas atau Muktamar, dan PKB juga sekarang lagi ontran juga dengan PBNU gitu loh. Apakah kemudian ini ada kaitannya nggak sih? PBNU dan PKB kemudian juga dipercepat ke Agustus, atau ini otonom kedaulatan betul dari PKB untuk menentukan muktamarnya itu kapan? Ya, kalau percepatan muktamar di bulan Agustus ini, Bang Budiman, itu adalah aspirasi dari teman-teman di DPC dan DPW ya. Karena kita ingin nanti kita secara timing biar berkonsentrasi untuk di pilkada, agar tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal, itu jadi pertimbangan utamanya gitu. Kalau soal dinamika yang ada di PBNU, bagi kita nah itu kan orang-orang yang sedang cari perhatian, ingin masuk kembali ke PKB cuman malu-malu dan biar kelihatan gagah pakai PBNU gitu aja sih kalau kita itu. Jadi nggak ada istilahnya kemudian kita nggak melihat itu spekulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Junarto maupun juga Bang Adi Prayetno soal Masko itu, dan juga Bang Adian. Kebal gitu? PKB-nya lebih kebal gitu gimana? Ya, PKB kan sudah cukup lama ya kalau dalam konteks dinamika internal ya. Golkar lama juga bisa kok. Ya, tapi lebih sering PKB kan. PKB itu 10 tahun pertama berdiri, 7 kali kalau dengan PBNU gimana? Kan PBNU sekarang mulai ontran juga dengan PKB. Apakah kemudian percepatan muktamar dari Desember ke Agustus itu juga bagian mengantisipasi itu atau gimana? Saya kira tidak ada hubungannya dengan PBNU ya, karena kita ini siklus pergantian kepemimpinan yang reguler aja. Kalau soal PBNU membuat gerakan-gerakan itu ya silakan aja itu PBNU. Tapi yang pasti di internal PBNU juga sedang ada reaksi dan juga pertentangan kenapa PBNU harus mengambil sikap seperti ini gitu. Jadi resistensi terhadap sikap PBNU juga di internal NU juga hari ini juga sangat tinggi. Tapi itu biarlah itu urusan PBNU. Kalau kita fokus bagaimana muktamar PKB nanti berjalan lancar dan sukses gitu aja. Oke, baik. Jadi bagaimana wajah dan demokrasi dan kedaulatan partai setelah kemudian banyak partai-partai sepenuhnya tidak berdaulat, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, jadi kalau boleh diceritakan gimana sih suasana kebatinan Golkar sekarang menjelang kongres luar biasa dan menjelang transisi kekuasaan? Ketua umumnya nanti akan lebih prefer kemana? Kepada Pak Jokowi atau kepada Pak Prabowo nanti sebetulnya? Ya, tentu kami sekarang berkonsentrasi untuk menghadapi agenda-agenda ke depan ya. Terutama saya misalnya sebagai Wakil Ketua Umum bidang pemenangan pemilu punya sangat kepentingan menghadapi pilkada, dan ini kan bagian dari rencana kami di periode ini sebetulnya. Setelah kemarin alhamdulillah sukses mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian alhamdulillah juga rakyat memberikan kepercayaan kembali kepada Golkar sehingga kursinya naik secara nasional ya. Di DPR RI 17 kursi, kemudian di provinsi, kabupaten, kota seperti itu. Dan kemudian karena memang tahun ini 3 jenis pemilu itu sekaligus dilaksanakan ya, habis pileg, pilpres dan pilkada, tentu ini menjadi
bagian ya sukses kami berikutnya. Nah makanya dengan peristiwa mundurnya Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, kami sepakat ini harus bisa terus diantisipasi segera mungkin. Makanya kami cepat, Munasnya pun harus cepat juga sehingga nanti pada saat pendaftaran tanggal 27-29 itu kita sudah punya Ketua Umum yang baru. Karena ini kan sudah kami persiapkan juga ya, 2 tahun, sekarang nama-namanya sudah ada, udah tinggal 100-an lagi yang belum kita putuskan. Itu, dan kemudian nanti agenda berikutnya adalah menjelang masuknya periode pemerintahan baru kan, ada pelantikan DPR, baik DPR RI maupun DPRD kabupaten, provinsi dan kabupaten kota, yang kami harus selesaikan juga siapa yang jadi pimpinan, karena kami juga banyak sekali itu sekarang kabupaten kota dan provinsi yang daerah-daerah itu kita punya pimpinan DPR, dan nanti menyambut pemerintahan baru termasuk kabinet. Ya, saya kira kan Golkar menjadi bagian yang kemarin mengantarkan Pak Prabowo dan Gibran, tentu pasti akan diajak bicara oleh Pak Prabowo. Oke, baik Bung Adian. Ya. PDIP yang sekarang kelihatannya menjadi partai yang kemudian dikucilkan, berada di luar terus. Perasaannya seperti apa sekarang bagi PDI Perjuangan? Oh, perasaan kita biasa-biasa aja. Dan maksudnya begini loh, kalau kita jalani prosesnya ya, kenapa kemudian sekarang rame istilah di teman-teman master konspirasi itu. Dulu kita gabung dengan dia, ngelawan dia. Lalu kemudian dia gabung dengan dia, ngelawan kita. Lalu kemudian gabung lagi dengan dia. Nah ini kan kayak begitu situasinya. Itu loh. Nah, kita tidak perlu menyebutkan siapa, tapi kita nyebutnya ya Masko tadi. Master konspirasi. Nah, kita harus sadar sama-sama bahwa kita sama partai politik ini sedang diadu. Sedang diadu, sehingga tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kemudian menjadi dominan, tidak ada. Semua dirontokkan sedemikian rupa gitu loh. Kan kita bisa mengurut peristiwa satu persatu. Oleh siapa? Ya master konspirasi. Oke. Yang ya siapa master? Pasti gini. Menurut saya kenapa disebut master konspirasi? Karena jago. Jago ya? Harus kita akui jago betul gitu. Dan kita nggak sadar gitu loh. Pernah kalah ya berarti ya kalau bilang jago ya? Apa? Pernah bertarung dan kalah ya berarti ya? Ya begitu loh. Sama-sama kalah kita Mas. Bukan, maksudnya apa? Oh lama-lama kita pernah, oh ini jago nih. Jago membangun konspirasi gitu loh. Jago membangun apa ya? Kita berpikir tidak begitu, ternyata begitu. Kita berpikir tidak ke sana, ternyata ke sana gitu lah. Gitu. Baik Mas Zainul, jadi gimana Anda PKB merasakan situasi kebatinan partai-partai sekarang yang menurut sementara orang telah kehilangan kedaulatannya sebetulnya? Oh, kalau bagi PKB sendiri Bang Budiman, sejak kemarin Gus Muhaimin berani maju bersama Mas Anies itu, kita ingin tegaskan itulah kedaulatan PKB. Oh. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun. Ya. Insya Allah masih. Oke, termasuk Pilkada Jakarta? Insya Allah, nanti akan kita lihat dinamikanya ya. Jadi saya kira nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan situasi PKB hari ini. Jadi kita sampai hari ini posisinya masih bersama dengan Pak Jokowi karena kita ada dalam kabinet kan, walaupun kemarin kita berbeda pilihan dalam Pilpres. Jadi dalam pemerintahan yang sekarang kita masih ada dalam posisi bersama dengan Presiden existing. Nanti yang kedepannya seperti apa, Pak Prabowo sudah berkunjung ke kantor DPP PKB dan menyampaikan, mengajak PKB untuk masuk di PKB kabinet. Nanti akan kita putuskan di muktamar. Oh, di muktamar nanti akan memutuskan bergabung dengan? Ya, bergabung atau tidak nanti di muktamar diputuskannya. Jadi di muktamar akan menentukan PKB akan kemana gitu? Ya. Termasuk Pilkada Jakarta? Mungkin sebelum muktamar malahan Pilkada Jakarta ya. Oh, sudah diputuskan sebelum muktamar? Ya, kita harap sebelum muktamar sudah ada keputusan, harapan kita. Oke. Tergantung dari partai-partai pengusung yang lain. Karena kan PKB hanya 10 kursi Bang Budiman, nggak mungkin bisa ngusung sendiri kan. Oke, baik. Adi Prayitno, jadi gimana dengan tadi ada model konspirasi atau aliansi taktis, itu bahayanya bagi demokrasi kita akan gimana sebetulnya? Ya, saya 2 hal Bang. Para ilmuwan politik itu mulai mengoreksi istilah transisi demokrasi ataupun konsolidasi demokrasi, di mana negara itu secara realitas dia demokrasi, tapi secara substansial demokrasinya itu dikendalikan. Demokrasi terpimpin ya? Ya, itu diganti dengan istilah yang disebut dengan otoritarianisme kompetitif. Ciri-cirinya apa? Ada pemilu,
tapi pemilunya didesain sedemikian rupa oleh kekuasaan dan pemenangnya sudah bisa ditentukan. Ada partai politik tapi partai itu dikendalikan. Ada pemilu tiap tahun secara reguler tapi formalitas tapi tidak substantif dan seterusnya. Nah, kita sudah memasuki itu sebenarnya. Dalam kategori otoritarianisme kompetitif, ada pemilu, ada partai, tapi partai ini sangat mudah untuk diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan. Entah dari mana kekuasaan itu. Apa yang terjadi pada hari ini kan menunjukkan bagaimana politik kita itu satu sama yang lain, di mana kompetisi itu memang satu ya, itu sudah mulai dihilangkan. Kalau bahasanya Saiful Mujani kan ini kartel politik betul, di mana ciri-cirinya itu kompetisinya dihilangkan dan distribusi kekuasaan itu secara merata. Dulu saya berharap betul PKB itu menjadi salah satu partai politik yang berada di luar kekuasaan, minimal untuk coba di zamannya Prabowo dan Gibran ini enggak menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi sekalipun misalnya digoda betul untuk menjadi bagian dari kekuasaan 5 tahun, minimal nolak lah Bang. Ini kan kasihan ke konstituennya yang per hari ini masih menuduh pemilu itu hasil kecurangan. Jadi kalaupun toh mau bergabung Bang, jangan hanya muktamar, tanyalah ke pemilih-pemilih PKB yang naik secara signifikan. Oke, baik, Yunarto Wijaya, Toto. Jadi apa yang mau Anda sarankan kepada partai-partai di tengah sekarang ada kedaulatannya mungkin tergerus, ada model-model konspirasi atau apapun, apa yang mau sarankan kepada partai-partai politik? Saya lebih coba ingin menarik dalam konteks evaluasi 10 tahun pemerintahan menuju transisi gitu ya, terkait dengan partai juga. Yang kita bahas dari tadi ini kan kenapa Adian sampai menggunakan istilah master konspirasi. Saya yakin dia tahu ini siapa menurut dia. Siapa sih? Adi Praitno juga saya yakin tahu punya keyakinan ini siapa. Bang Doli juga saya yakin lebih tahu lagi karena ada sisi menjadi korban gitu kira-kira ya. Tapi yang ingin saya katakan dan kita kenapa artinya kita nggak berani nyebut namanya, tapi kita yakini keberadaannya. Ini artinya hantu demokrasi begitu kan. Dan kalau kita coba tarik, kita susah menyebut nama hantu demokrasi ini. Dan yang kita bisa lakukan adalah evaluasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya meyakini dan berharap Pak Jokowi bukan hantu demokrasi ini. Tetapi kenapa kita harus kaitkan ini, mumpung menuju transisi pemerintahan baru, terjadi jelas 3 pilar demokrasi yang kemudian berpengaruh pada indeks demokrasi yang turun nilainya melalui berbagai macam indikator, bahwa syarat pertama pemilu yang berintegritas. Jelas pemilu kita kemarin itu dilahirkan melalui sebuah perubahan peraturan undang-undang yang kontroversial. Yang kedua melalui kebebasan pers, masa dan berpendapat. Baru saja Aliansi Jurnalis Independen mengatakan sampai 2024 saja sudah 40 wartawan misalnya direpresi. Yang terakhir terkait partai ini, kemandirian partai dan bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Dan tadi saya sudah sebutkan di awal, pada masa pemerintahan Jokowi banyak sekali goncangan terhadap partai terjadi. Katakanlah kita percaya Jokowi tetap adalah sebuah harapan buat demokrasi seperti 2014 sering dikatakan, dan dia bukanlah bagian dari pelaku yang menurunkan indeks demokrasi. Tapi kalau selama dia memiliki otoritas, dia mendiamkan hal-hal yang menurunkan angka indeks demokrasi, tidak salah kalau ada orang mengatakan orang yang bisa menghentikan sebuah kemunduran tapi mendiamkan, dia adalah pelaku juga. Jadi saran Anda terhadap partai politik harus ngapain sekarang? Kalau partai-partai menyadari ini, kekuatan terbesar partai, situasi yang tidak nyaman itu hanya bisa diubah ketika kita berhenti diam dan kemudian mulai melawan. Melawan, oke, baik. Bang Doli, Bang Toto, Adian, Bang Sainul, dan Adi Prayitno. Akrobat politik mutakhir hanyalah menciptakan suasana ketidakpastian. Setelah pemilu usai, publik berharap adanya keteduhan bukan sikut-sikutan apalagi pamer kekuasaan. Publik berharap elit menghadirkan kembali politik bermartabat yang membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.